perasaan saya, oh gak mungkin wanita malam-malam gini di sungai. Nengok ke atas, Kang, seram sekali Kang lihat mukanya, sampai hancur ininya, kepalanya kebakar, ini gosong mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Sebelum mulai cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dimohon bantuannya. Dan untuk obras kali ini, saya ditemani oleh narasumber yang mempunyai pengalaman horor saat di kampung halamannya. Dan ini dia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Ali. Kang Ali ini tinggal di mana? Di Ciranjang, desa Ciranjang, kecamatan Ciranjang. Di Cianjur kan ya? Cianjur. Dan dengar-dengar Kang Ali ini punya pengalaman horor gitu saat di kampung halaman. Ya ada, dulu ada kebakaran yang menelan korban jiwa seorang Sebentar Kang, perempuan. dikasih kisi-kisinya dulu atau gambaran yang mau Kang Ali ceritakan kali ini. Ya, jadi si arwahnya itu penasaran sampai sekarang. Jadi suka inilah istilahnya mah, suka menampakkan diri di hari-hari tertentu. Itu arwah apa? Arwah kalau nggak salah itu, jadi orangnya itu kebakar, jadi disebut kuntilanak bisa, disebut ririwa bisa. Baik. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Baik Kang, bisa diceritakan awal mula cerita sampai akhir. Dulu waktu itu ada kejadian kebakaran penjual bensin eceran istilahnya di sana kan, dekat pabrik kayu. Waktu itu kompor inya itu istilahnya ngebleduk lah, bahasa Meledak ininya gitu. ya, meledak. Itu kejadiannya di mana Kang? Di RW 08 RT di kampung halaman Akang gitu. Ya, di kampung halaman saya Gitu. dulu. Lalu Ya ceritanya ketika itu kan kompor tuh meledak. Jadi kan ada seorang wanita yang lagi hamil muda ketika itu. Itu yang hamil tuh penjaganya atau orang lewat gitu? Penjaganya. Oh, penjaganya. Itu kebakar, langsung nyambar ke minyak bensin itu. Si wanita itu masuk mau ngambil harta bendanya, berupa emas. Si posisi wanita itu ada di luar. Ada di luar. Mau mengambil barang pribadinya gitu. Yang udah kebakar, posisinya di dalam itu udah kebakaran hampir besar lah. Hampir 50% lebih itu kebakarnya. Tapi posisinya itu ada banyak warga atau gimana gitu? Waktu itu warga cuma ada 3, cuman kan posisinya apinya udah besar di dalam, jadi nggak bisa diselamatin. Pertama kan minyak bensin langsung Iya, ini nyamber kemana-mana. Jadi si warung itu jauh dari pemukiman warga gitu? Agak jauh dulu tuh, agak jauh. Kan Cuman itu kan deket sungai. Dekat sungai. Dekat sungai rumahnya. Jadi dulu kan rumah satu
jarak 5 meter Ya, keluar ya, lagi ya. gitu. Lalu si wanita itu masuk. Dia langsung kebakar di sana, mau Oh. keluar nggak bisa keluar, ketimpa sama kayu yang sudah tua yang kebakar itu ininya, lehernya, kepalanya, sampai terjadi langsung meninggal dunia di sana. Tragis lah Kang ceritanya dulu tuh. Lalu Gimana? setelah itu biasa 1 hari 2 hari sampai 7 hari nggak ada apa-apa. Setelah itu 7 hari banyak cerita warga yang istilahnya mengobrolkan tentang arwah itu selalu ada di tempat kejadian itu, selalu ganggu lah warga yang lagi lewat, apa yang lagi mau ke sungai mau mandi malam-malam. Dikarenakan kan dulu emang posisi WC itu suka Ya, pisah gitu ya. ya. Terus yang mau nyuci atau Ya, kegiatan sehari-hari. Iya, suka ke sungai. Kesuka sungai. Iya. Dan posisi warung itu dekat emang sungai. Emang dekat sungai. Gitu. Terus gimana Kang? Jadi banyaklah kejadian-kejadian aneh, bahkan orang-orang pintar pun bilang emang ini suka terus bakal mengganggu. Soalnya kan dikarenakan posisinya itu wanita itu lagi hamil, keduanya matinya nggak wajar, jadi kebakar istilahnya. Lalu ada cerita apa gitu di kampung? Satu, ada kejadian yang ini benar-benar nyata ini Kang ya. Waktu itu kan ada seorang petani yang orangnya bukan desa sini. Dia malam-malam mau itulah berak atau gimana lah ceritanya. Ada wanita yang nyamperin. Dia itu nggak tahu bahwa itu bukan ini manusia lah, bukan manusia, tetapi kunti itulah yang ini. Jadi sangkaan si bapak itu manusia. Gitu. Terus? Nah, lagi apa? Lagi ini kata si bapak-bapak itu yang petani. Kok cina malam-malam udah dari mana? Biasa udah cari nafkah katanya si petani itu. Waktu dia mau ini ngobrol, diajakkan ke rumahnya. Si bapak itu tahu di sini tuh udah nggak ada rumah, udah habis rata. Kenapa? Waktu itu kan ada rumah sekitar jam 9. Oh, jadi kelihatan si bapak itu emang ada rumah gitu? Ada. Kadang nggak ada. Cuman itu ada jembatan yang menghubungkan, waktu anak-anak kan mau sekolah kan lewat ke jembatan itu. Ada juga jembatan sama kayak inilah rumput-rumput ilalang kayak begitu. Nggak ada rumah. Diajak, Neng kok cina nggak ada siapa-siapa di sini, emang saya sendiri. Perasaan saya, kata si bapak itu, di sini nggak ada rumah cina sekolah. Ada cina katanya. Ya lah gitulah ceritanya, diajak ke rumah singkatnya. Pas mau buka pintu, mau keluar ya udah disuguhin itu. Pas keluar pintu, si bapak itu nggak ingat apa-apa. Ketemu pagi, udah tidur di sana, udah nggak ingat apa-apa. Oh, pas dia sadar itu udah pagi. Nggak ada apa-apa, nggak ada rumah, nggak ada apa, nggak ada yang itu cewek yang itunya. Jadi si bapak itu posisinya tidur di semak belukar itu. Yang ada rumput ilalangnya itu yang nyata. Banyak lagi suka ini nangis di batu. Suka ada yang bilang kok cina ada yang nangis, orang nangis kayak disiksa atau gimana ya, nangis kayak meratap-ratap lah, kayak gitu. Jadi setiap ada orang yang lewat ke arah situ suka ada yang nangis kayak gitu. Ada kejadian aneh lah kayak gitu. Kejadian aneh. Kemudian ini suka ada yang kesurupan lah istilahnya, kesurupan banyak warga. Orang sana kiai pun bilang kalau ditanya ini siapa? Saya yang dulu kebakar katanya. Bilangnya gitu terus. Makanya warga sana kalau malam Jumat atau malam Selasa lah nggak berani ke sungai itu. Kalau udah malam jam sekitar udah maghrib udah nggak ada yang berani. Emang tempat itu udah inilah istilahnya nggak angker. Walaupun deket jalan, deket desa, deket sekolah, tapi angkernya sampai sekarang Kang. Nah di sini
Kang Ali itu mengalami kejadian apa nih? Kalau saya dulu gini Kang, dulu pernah saya kan ada pembangunan waktu itu, Hmm. kemalaman mungkin ya, ada yang ini ya, nggak, saya dilihat kok di sana kayak ada yang ini ya, duduk-duduk tapi sosoknya wanita. Perasaan saya, oh nggak mungkin wanita malam-malam gini di sungai Hmm. lagi duduk istilahnya. Saya samperin sama anak-anak berdua, pasti lihat sudah nggak ada. Tak pas saya nengok ke atas Kang, kan ada pohon besar, pohon apa nih, asam, pohon asam, kan pohon asam besar. Tuh di sana itu dia lagi gini nih, lagi ini kakinya. Iya. Saya langsung pingsan Kang, nggak inget apa-apa, asli Kang. Langsung merinding saya. Gini, Itu ininya posisinya malam kan? malam posisinya di tangka asam kan, ini ada pohonnya bercabang kayak gitu. Dia lagi gini di atas. Lagi Sambil mainin gini, kaki gitu. lagi mainin kaki, itu asli Kang, bukan cerita hayalan. Saya langsung, kan dulu kan ada kayak pembangunan buat jalan itu kan, dulu kan Iya. cuman setapak, yang setapak tanah, nggak di aspal. Kena aspal, saya bertindak jadi panitia waktu itu, ketika itu. Jadi Kang Ali itu bekerja atau lagi ngontrol gitu? Jadi pengawas dulu Oh. waktu itu, jadi pengawas buat untuk yang kerja waktu itu kan libur. Libur kan ininya mau dicek dulu teh udah berapa persen itu jalan hasilnya. Saya teh berdua sama kawan saya, kalau nggak salah Kang Ian lah, Kang Ian, kata Kang Ian, Li kita kontrol dulu di sana pekerjaan biasa atau belum. Perasaan emang sih dari rumah juga udah nggak ini sih, nggak enak istilahnya. Udah gak enak perasaan lah gitu. Lalu sudah ada kejadian yang wanita di pohon itu sampai rumah gimana? Atau Saya masih langsung ngikutin atau gimana Enggak, gitu? saya dibawa ke orang pintar lah istilahnya di sana. Orang pintar diobati lah sama orang pintar. Jadi nggak pamitan dulu, katanya bikin jalan di sana. Kan nggak tahu ya, istilahnya kan kita itu manusia itu kan alamnya udah berbeda, nggak ini gitu istilahnya. Jadi seharusnya kan kata pepatah orang tua harus inilah izin dulu sama ininya, penunggunya apa gimana itu. Lalu ada kejadian aneh lagi gitu? Banyak sih Kang kalau diceritain mah. Cuman kalau dicerita satu-satu nggak akan cukup sih waktunya. Banyak sih, soalnya ini udah sampai ke Cianjur kota pun udah pada tahu itu kejadian itu. Emang daerah situ emang benar-benar angker gitu gitu. lewat itu. Dulu kan ada bangunan pabrik itu dulu peninggalan zaman Jepang. Dulu itu ada pabrik beras, terus diganti sama pabrik sepatu. Dulu kan ada di desa Ciranjang itu ada industri masuk ke sana, dibikin diluas pabriknya, bangunannya diperluas, diperlebar. Waktu pembangunan banyak kecelakaan yang tidak masuk akal. Kemudian banyak juga orang yang suka mengalami kesurupan di sana. Ya berhubungannya dengan arwah wanita itu selalu terus menerus mengganggu. Jadi posisi pabrik itu berdekatan dengan tempat kejadian. itu. Jadi di seberang jalannya di sana pabrik itu yang peninggalan Jepang, di seberangnya ada yang dulu kebakaran itu. Jadi apa kejadiannya tuh? Banyak dulu waktu pengerjaan, banyak yang ke inilah istilahnya kesurupan. Jadi yang mengalami juga langsung ada penampakan, suka ada kerja malam, shift malam kan dulu waktu pembuatan renovasi pabrik dulu dilebarkan. Jadi tuntutannya itu si wanita itu, arwah itu, jadi mintanya kambing, kerbau, kata-kata orang yang udah menerawang kayak gitulah. Saya juga sih nggak tahu pasti, cuman permintaannya itu. Setelah dipenuhi itu dikasih kan, jadi tiap bulan Rajab awal Rajab itu suka minta kepala kambing, kepala kerbau. Pas Rajab kedua, ketiga nggak dikasih,
Di sana terjadi banyak kecelakaan, juga pekerja pabrik, pekerja bangunan, bahkan ada yang wanita hamil itu di sana jadi istilahnya langsung keguguran lah Kang. Di sana Kang, kepeleset waktu itu. Tapi ada mungkin penampakan apa gitu? Penampakan banyak Kang. Kenapa? Waktu itu teman saya, waktu dia mau apa, dia kan tukang ojek, Iya. dia mau jemput ini nih istrinya sekitar jam 12-an lah, kan ada shift malam ya. Waktu udah dibuat ini pabrik udah selesai, jadi ada pembangunan pabrik sepatu, langsung ada shift malam kan. Dia tuh duduk di samping pabrik di sananya. Waktu itu teman saya lagi ngopi, lagi ngerokok, tiba-tiba ada inilah seorang wanita, bajunya semua putih, cuman bukan sosok kayak hantu-hantu gitu, biasa. Dia nanya, "Kang, lagi nunggu siapa?" "Nunggu ini istri," katanya gitu. Terus dia itu ngasih uang, "Ini buat istri kamu nanti." Dikasih uang 20.000. Itu 20.000 itu dulu besar Kang. Pas dibawa ke rumah berubah Kang, jadi daun. Jadi daun nangka di rumah tuh. Semenjak itu si teman saya itu nggak berani lagi ke sana, lewat ke sana. Yang paling ini nyata Kang, dikasih katanya ini buat ngerokok, buat ngopi katanya. Tapi sosok itu kelihatannya kayak manusia aja gitu. Manusia aja biasa, cuman jadi ininya ada item-item kayak gitulah Kang, sosoknya ya di lehernya. Jadi ada bekas apa, ketimpa apa, kegores apa gitu ininya. Kayak ada bekas gitu. Ya kebakar, kayak kebakar lah. Waktu itu langsung teman saya sakit sampai 1 minggu nggak berani lagi ke sana. Saking takutnya. Kan ini aneh kan, dia kasih uang di sana, uang 20.000, pas dibawa pulang udah dijemput istrinya pulang. Mau dikasih sama istrinya, jadi berubah jadi daun nangka. Pas nyampe ke rumah ada sekitar 10 menitan lah. Itu Kang yang ininya, yang kejadian anehnya ya. Banyak mulai orang-orang liwat kayak pedagang siomay, pedagang bakso, banyak lah digangguin. Itu kayak gimana diganggu? Gerobaknya nggak bisa jalan, sampai di ini nggak bisa jalan gerobaknya. Terus ada yang beli kok orangnya nggak ada, udah ada itu pesen, pas mau dianterin udah nggak ada orangnya gitu. Jadi kayak manggil gitu terus ya, pesan biasa, pesen 3 mangkok katanya buat keluarga saya. Emang itu ceritanya gini Kang, emang si wanita itu keluarganya 3, anaknya 1, suaminya 1, jadi 3 itu. Lalu yang anak sama suaminya itu gimana? Itu anak sama suaminya langsung pindah rumahnya itu. Mungkin trauma, mungkin dari kejadian itu. Dan banyaklah kejadian-kejadian aneh juga kan, rumahnya udah kebakar habis itu semuanya. Jadi bekas bangunan itu udah dipakai lagi, udah rata. Sekarang itu lagi dibikin mau kayak buat berjualan kaki 5 lah sekarang. Cuman itunya banyak lah, itu yang mau yang mau mengobati kayak orang-orang pintar juga nggak pada sanggup katanya. Jadi banyak yang mau netralisir tapi nggak mempan gitu ya. Ada sih nggak mempan, kebanyakannya kan di sana jadi orang-orang pintar, bukan langsung ke kiai apa ustadz yang mensempurnakan atau mensterilkan itulah tempat itu. Jadi kan di tempat saya emang kebanyakannya jadi percaya kayak gitu. Jadi nggak nggak langsung ke kiai apa ke ustadz. Salahnya dari itu. Lalu sampai saat ini gimana? Sampai saat ini alhamdulillah, kalau saat ini belum kedengar juga ya ini, tapi saya kan posisinya lagi di sini, nggak kepantau lagi gitu Kang. Tapi sampai 2010 kejadian tuh masih terus ada. Masih kedengeran gitu ya, sampai kedengeran. Dan sampai pabrik itu langsung ditutup, soalnya banyak ditutup, kecelakaan, kesurupan massal.
Jadi orang pintar sesepuh lah, kesesepuh di sana, kesepuhan di sana itu bilang udah ini pabrik tutup dulu. Soalnya kalau nggak disterilkan ini berbahaya. Jadi banyak kayak kecelakaan atau Banyak kecelakaan. kejadian. Sampai ada yang bahkan ada pekerja bangunan dulu sampai kena mesin sampai meninggal Oh, istilahnya. jadi langsung ditutup. Langsung ditutup sama kepala desa ketika itu udah ditutup dulu lah katanya. Sambil nunggu lagi kan barang-barangnya belum ada juga jadi tutup. Jadi sementara itu pegawai diliburkan. Lalu Kang Ali ada kejadian apa lagi gitu yang berhubungan dengan tempat tersebut? Saya waktu itu pernah lewat ke sana ya, lewat ke jembatan itu kan suka ada yang inilah di jembatan. Ke jembatan lewat, pas saya pulang saya mimpi ketemu arwahnya itu. Itu bukan mimpi semimpi-mimpinya lah. Dia mau ngasih tahu katanya. Saya tuh udah lama di sini pingin pulang tapi nggak bisa katanya. Mukanya hancur, kebakar, gosong lah ininya. Sampai kepalanya sama ininya sampai gini nih. Sampai ini namanya kayak pohon mau dijatuhin nih si lehernya itu. Kayak bengkok gitu. Ya kayak bengkok ketiban itu. Bilangnya gini, tolonglah katanya saya mau kembali ke inilah ke alamnya tapi saya nggak bisa katanya. Itu. Terus waktu Kang Ali sadar dan bangun gitu dari tidur, lalu apa yang diperbuat Kang Ali gitu? Saya mah cuman mendoakan aja si arwah itu supaya bisa kembali ke ininya, cuman itu aja Kang, segitu. Berdoa sebisa-bisa Kang Ali. Sebisa-bisa ya. Karena itu mimpinya bukan mimpi sembarangan, bukan sembarang mimpi lah. Soalnya kan waktu kejadiannya itu pas di jembatan itu, pas di batu itu. Seram sekali Kang lihat mukanya sampai hancur ininya, kepalanya kebakar, ini gosong mukanya. Si hidungnya sudah nggak ada, rata. Dulu kan hidungnya mancung. Iya. Ini udah rata gini. Mungkin kebakar atau gimana lah sampai ke ini lah. Jadi posisinya itu pas mimpi ada di tempat itu. Iya. Sampai ini nih, megang uang sama perhiasan di gini. Oh itu. Tolong katanya, kalau bisa Mbak, saya nggak bisa apa-apa, saya bukan orang pintar atau gimana, tolonglah saya mau pulang katanya. Itu mimpi saya tuh kan. Pengalaman saya ya dari kampung, dari Ciranjang, dari desa Ciranjang lah, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Ciranjang, mungkin Kang segitu saja Kang. Dan Aldi juga sekarang udah nggak di kampung tersebut. Udah, alhamdulillah saya sudah nggak di kampung tersebut, saya udah menikah sama orang Cipanas, udah gitu. tinggal di Cipanas. Jadi tinggal di Cipanas Ya, sekarang. tinggal di Cipanas sekarang. Oh gitu. Dan selesai sudah cerita dari Kang Ali. Dari cerita tersebut ada hikmah atau pelajaran yang kita petik. Dan selalu berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Kita mau berangkat keluar, dicek dulu kompor, listrik, apapun itu yang menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Dan cukup obras kali ini. Bila mana ada pengalaman saat bekerja ataupun pendakian, bisa DM ke saya ataupun email kami. Dan saya Ade Akung pamit undur diri bersama narasumber saya Kang Ali. Terima kasih sudah datang. Sama-sama kembali Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.